Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cooperative learning. Jadi cooperative learning itu adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dan kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, ada konsep dasar. Konsep dasar, sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selama belajar kelompok, anggota kelompok adalah tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu antar sesama kelompok-kelompok lain. Yang ketiga ada karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran ini yang pertama adanya saling ketergantungan positif, saling membantu dan saling memberikan motivasi. 2. Adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap anggota kelompok, dan kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar tiap anggotanya. 3. Kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, suku, etnis, dan lain sebagainya. 4. Pimpinan kelompok dipimpin secara demokratis. 5. Keterampilan sosial yang diperlukan dalam kerja gotong royong diajarkan secara langsung. 6. Guru melakukan observasi dan memperhatikan proses. Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas, tetapi juga hubungan interpersonal sesama anggota kelompok. Langkah-langkah pembelajaran. Fase pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa. Fase kedua, guru menyajikan informasi melalui demonstrasi atau melalui bahan bacaan. 3. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif. Yang keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. 5. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasi hasil kerjanya. 6. Guru mencari cara-cara untuk ragam model kooperatif. Ragam model kooperatif ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada STAD, Student Team Achievement Division. Yang kedua ada tim ahli atau jigsaw. 3. Ada investigasi kelompok. Keempat, pendekatan struktural. Dan yang kelima, tim game turnamen. Nah, yang pertama ada STAD. STAD ini model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen. Juga 2. Menentukan skor awal, 3. Pengaturan tempat duduk, 4. Kerja kelompok.
Dan kemudian ada jigsaw. Nah, jigsaw ciri-cirinya itu siswa dibagi atas beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya 5-6. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang sudah dibagi menjadi sub. 3. Setiap anggota mempelajari subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 4. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Setelah diskusi bersama para ahli, anggota kelompok kembali pada kelompoknya dan bertugas mengajari teman-temannya. 3. Ada group investigation. Group investigation ini ciri-cirinya: pertama, siswa memiliki subtopik khusus yang berasal dari masalah umum yang diberikan oleh guru. 2. Guru dan siswa merencanakan prosedur pembelajaran sesuai dengan tema yang telah disepakati. Kegiatan pembelajaran melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan. Siswa menganalisis dan mensintesiskan informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Sebagian atau semua kelompok mempresentasikan hasil penyelidikan secara menarik kepada seluruh kelas dengan tujuan siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka. Dan 6. Siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan struktur ini ada penomeran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. Dan yang terakhir, Team Games Turnamen. Yang pertama, Team Games Turnamen ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan kartu soal, lembar kerja, dan alat atau bahan. 2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya 5 orang. 3. Guru mengarahkan aturan permainan. Dalam permainan terdiri kelompok pembaca, kelompok penentang 1 atau 2, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan Anissa Ningtyas Septi, Zalfa Lam'a, Siti Salama, Wafa Roida, Leni Ni'mah, Muhammad Fauzi, dan Taufik Hidayat. Selamat menyaksikan! Gimana kabarnya? Baik? Oh iya. Nah, Ibu di sini mau absen dulu nih. Siapa yang total siswanya ada berapa? 7 orang. Ini ada 5 ya. 2 orang lagi kemana? Oh, siapa? Nur sama Siti. Ya, di sini kita masuk ke pelajaran akhlak ya. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu gak akhlak itu apa? Tidak. Akhlak yaitu tingkah laku seseorang
sifat seseorang ya. Nah, akhlak itu terbagi kepada, ada yang tahu berapa? Dua apa aja? Akhlak terbagi kepada dua. Terpuji dan tercela. Nah, di sini Ibu mau bagi kelompok ya. Nah, di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama marwah ya, Ibu tunjuk. Nah, kelompok kedua Kay. Nah, marwah boleh pilih teman-temannya 2 orang dan Kaisa boleh pilih temannya 1 orang. Naisa sama Nur. Kalau Kaisa? Charles. Nah, di sini tugas kelompok 1 membahas akhlak tercela ya. Nah, kelompok 2 membahas akhlak terpuji. Nah, di sini Ibu mau bagi buku LKS ya. Boleh dibuka bab 1 tentang akhlak. Sudah dibuka? Nah, di situ terdapat bab 1 ya, akhlak. Nah, terbagi kepada 2 yang tadi, akhlak terpuji dan tercela. Ada yang tahu akhlak terpuji apa? Nah, anak-anak ada yang kesulitan nggak? Enggak. Jadi akhlak terpuji itu contohnya? Di sini ada yang kesulitan nggak? Nggak. Kira-kira contoh akhlak tercela apa? Lalai dalam berkemudi. Sesuai hasil diskusi tadi, Ibu telah memilih dan menilai kelompok dan individu teraktif. Nah, kelompok teraktif akan mendapatkan reward atau penghargaan, sama juga dengan individu teraktif. Nah, di sini kelompok teraktif diraih oleh kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Coba tepuk tangan. Nah, satu lagi untuk individu teraktif diraih oleh siapa yuk? Oleh Marwah. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah tadi ada 2 ya, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang memberikan efek manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa aja? Membantu orang tua, cinta kebersihan. Evaluasi dari materi hari ini adalah akhlak itu terbagi pada 2 ya, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji merupakan akhlak yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya cinta kebersihan, membantu orang tua, dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah,
Kemudian yang kedua ada akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya tadi yang telah disebutkan ada berkendara, ya lalai dalam berkendara. Kemudian mencoret-coret dinding dan lain sebagainya. Sekian materi hari ini, Ibu cukupkan. Semoga bisa bermanfaat untuk